Kemudian langkah keempat, teknik khusus meningkatkan produktivitas atau hasil telur. Ya, ini juga penting ini. Jadi hal pertama yang perlu sampai lakukan adalah pisahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Kembali lagi bersama saya di sini di channel Kita Bakal Peternak. Di video kali ini saya akan mengupas tentang bagaimana memulai ternak ayam kampung dengan menggunakan 3 indukan dan 1 pejantan. Ini sesuai dengan salah satu komentar di video Bakal Peternak yang menarik minat saya ya. Saya sangat tertarik sekali dengan komentar-komentar yang seperti ini dari Bos Jupriyadi. Aku anak baru, mau belajar ternak ayam kampung, baru buat kandang. Ayam betina ada 3, ayam jantan 1, apa bisa? Yang jelas jawabannya pasti bisa bosku. Karena intinya pada prinsipnya di peternakan ayam kampung ini tidak peduli kita mulai startnya dari mana, yang jelas selama ada kandangnya, ada ayamnya, punya area lahan, semua pasti bisa dimulai. Jadi nggak peduli garis startnya sampean itu dari mana, intinya adalah berani memulai dulu ya. Nggak usah pikirkan harus modal segini dulu, harus terlalu banyak berpikir dulu, intinya jalani aja dulu. Oke, sebelumnya terima kasih sudah klik video ini, dan jangan lupa kalau sampai suka videonya jangan lupa di like dan di share ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Oke, baiklah bos, kita langsung saja ke materinya. Apa saja yang perlu kita lakukan dan bagaimana cara memulai ternak ayam kampung, dan kita bisa sukses di ternak ayam kampung ini dimulai dari 3 indukan betina dan 1 jantan. Langkah pertama yang perlu sampai lakukan sudah pasti, tak lupa juga saya ingatkan bahwa ketika kita baru mau memulai, pastikan dulu kita sudah punya tujuannya. Nah, tujuan ini yang terpenting bosku. Tujuan itu salah satunya adalah kemana nantinya hasil ayam sampean ini mau dijual ya. Mau sampean jual DOC, mau sampean jual pulet indukan, mau sampean jual telur, mau sampean jual daging, itu sampean pangsa pasarnya di mana, harganya berapa, dan kira-kira sampean bisa untungnya dari mana. Itu dulu bos. Jadi jangan langsung mentang-mentang hobi sama ayam terus gerasak gerusuk, berasak-berasak ternak tanpa tahu nih ayamnya mau dibuang kemana. Yang lebih fatal lagi kalau sampean menggunakan modal yang besar. Ini luar biasa nih bos. Disinilah kegagalan ya, 90% peternak yang gagal itu karena soal ini. Sejak dari awal startnya sudah berasak-berasak. Tahu berasak-berasak bos, nggak ada jalan tapi buat jalan. Ya memang seharusnya seperti itu sih kalau kita mau sukses, tapi tidak selalu kita harus berasak-berasak dulu. Minimal kita sudah punya bayangan, kita minimal sudah punya prediksi kira-kira ini barang mau dibawa kemana kalau nanti kita ternak. Terus ayamnya sudah masuk fase pembesaran dan kemudian masuk masa panen, kira-kira ini ayamnya mau dibawa kemana dan dijual kemana. Minimal itu dulu yang kita ketahui bos sebelum kita memulai ternak. Kenapa? Karena kalau kita sudah keburu memulai, sudah keburu mengeluarkan modal, apalagi modal yang besar, kemudian kita nggak tahu nih ayam mau dijual kemana, dibawa kemana, yang terjadi ayam menumpuk di kandang. Semakin hari semakin ayamnya besar, semakin tua, makan biaya ongkos di pakan, kerugian sampean akan berlipat pastinya ya. Oke, baik, setelah sampean sudah tahu kemana tujuan dari peternakan sampean ini, sampean bisa tahu, akhirnya sampean bisa netapkan
model dan sistem seperti apa yang mau sampean lakukan, karena ada beberapa sistem atau model dari ternak ayam kampung ini bos. Pertama adalah model pedaging. Kalau di daerah sampean itu tipikal konsumennya atau end usernya itu adalah daging, maka yang perlu sampean persiapkan, yang perlu sampean ternak itu adalah ayam tipe pedaging yang kalau sampean mau memangkas biaya operasional, maka yang perlu sampean lakukan itu adalah ternak ayam kampung yang cepat besar, cepat panen. Oke. Kemudian yang kedua, kalau orientasi pasar di daerah sampean itu lebih condongnya ke telur, gampang jual telur, kemudian sudah punya pelanggan yang siap menampung telur ayam kampung, maka yang perlu sampean lakukan adalah beternak ayam kampung petelur, tipe petelur yang bahkan produksi telurnya itu bisa hingga 250 butir sampai 300 butir per tahun. Ini angka yang sangat fantastis. Nah, kemudian nih, kalau sampean di daerah sampean ini umpamanya banyak peternak lokal, maka yang sistem yang perlu sampean anut ini adalah sistem koloni. Sistem koloni itu sampean di sini komplit nih. Ada mesin tetas, ada breeding, perawatan DOC ya di masa brooding, kemudian bagaimana merawat pembesaran juga ada, kemudian bagaimana kandang-kandang koloni yang seperti ini ya, mengelola indukan. Jadi ini adalah sistem yang ketiga. Terlepas dari sistem full intensif atau semi umbaran, itu kembali kepada lokasi dan tempat di mana sampai membangun kandang bos. Kalau lokasi di lahan sempit seperti di bakal peternak ini, sampean bisa lihat sendiri ya di beberapa video-video kita yang terdahulu juga, bakal peternak menggunakan sistem full intensif, ayam dikandangin terus, nggak dilepas ya. Jadi inilah yang dianut di bakal peternak, sistemnya sistem koloni. Di sana ada penetasan telur, ada breedingan, ada pembesaran, dan ada indukan. Seperti itulah kurang lebihnya. Ya, baik. Kita langsung saja apa yang perlu kita lakukan ketika kita mau memulai ternak ayam kampung setelah kita menetapkan tujuan tentunya. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah langkah pertama, optimalkan modal dan kandang. Ingat, ketika baru memulai jangan paksakan modal dulu. Ketika modal memang nggak ada, jangan dipaksakan. Saya sudah sampaikan di beberapa video yang kemarin, kesalahan terbesar dan kesalahan fatal peternak pemula atau ketika kita baru mulai dapatin modalnya dari modal pinjaman. Ini yang betul-betul fatal. Kenapa? Karena ketika banyak orang memulai startnya dari nol, dari apa yang ada, sampean memulainya dari minus karena sudah memulainya dari pinjaman utang. Jadi jangan dilakukan ya bos. Optimalkan modal dan kandang. Kenapa? Karena ini erat kaitannya. Sampean dari modal ini sudah mulai bisa membangun kandang. Kandang itu nggak perlu bagus dulu, nggak perlu mewah dulu, intinya aman dan nyaman. Aman dari predator, aman dari tangan-tangan jahil, dan yang pastinya nyaman buat ayamnya. Oke, karena ini adalah indukan, maka yang terpenting yang perlu sampean perhatikan adalah ayamnya tidak cacat fisik ya. Artinya ayam betul-betul berada pada puncak produksi, tidak cacat fisik, dan untuk dapat menghasilkan keturunan yang berkualitas. Kemudian pada proses pembuatan kandangnya lebih fokus kepada fungsi, bukan kemewahan. Buat apa kandang yang bagus tapi ternyata fungsinya nggak jelas. Kemudian lokasinya strategis ya. Lokasi kandangnya strategis, artinya cahaya matahari pagi maupun sore itu cukup. Kemudian sirkulasi udaranya juga tidak lembab ya, karena kelembaban ini mudah sekali memicu penyakit. Kemudian ini yang tidak kalah penting, karena 80 hingga 90%
biaya operasional kandang ini tergantung dengan ini. Langkah kedua yaitu siasati pakan murah dan bergizi. Nah, karena kita di awal ini belum punya modal, ya, modal belum seberapa, kita hanya memulai dari apa yang kita punya. Ada 4 poin yang perlu sampean ingat, bosku. Yang pertama, pakan utamanya. Ya, sampean dulu survei dulu di daerah sampean, kira-kira sumber daya pakan apa yang mudah dan murah sampean dapat. Ingat ya, selalu kata mudah dan murah. Karena murah tapi langka itu percuma. Ya, mudah tapi mahal juga percuma. Intinya 2 paket komplit ini harus ada dalam unsur bahan pakan itu. Contoh dedak di tempat sampean murah sekaligus juga mudah didapat. Nah, itu masuk tuh kategorinya. Kemudian kayak ampas tahu di daerah sampean itu mudah didapatkan dan harganya murah. Nah, itu masuk. Ya. Ini penting nih, Bos. Penting. Dan yang paling juga perlu sampean perhatikan adalah kandungannya dari bahan-bahan itu. Terus dari mana taunya? Dari browsing. Silahkan sampean browsing kandungan dedak berapa, ampas tahu berapa, ampas kelapa berapa, jagung berapa, itu perlu sampean ketahui. Kemudian yang kedua, pakan tambahan bergizi. Ya, untuk memenuhi kebutuhan protein sampean bisa mendapatkannya dari tepung ikan, dari protein nabati, dari azola, ya, dan lain sebagainya. Kemudian sisa sayur atau daun kacang tanah, itu sampean bisa dapatkan sumber-sumber protein yang cukup bagus untuk ternak ayam sampean. Kemudian yang ketiga, biaya super hemat atau 0 rupiah. Ini yang tidak pernah terlupa ini, yang biasanya karena konversi pakan itu akan berubah drastis, Bos. Ketika di situ ada 1 atau 2 jenis pakan yang bisa kita dapatkan secara gratis. Percaya nggak percaya, sampean hitung sendiri, sampean cari sendiri sumber daya pakannya. Ya, intinya di antara sumber-sumber daya pakan alternatif ini ada 1 atau 2 yang bisa sampean dapatkan secara gratis, maka ini akan turut mempengaruhi atau merubah konversi biaya pakan sampean. Ya, kemudian yang terakhir, suplemen superfood. Jadi dengan kita budidaya azola, ya, tanaman paku air, kemudian atau kita dengan budidaya indigo vera, kita budidaya kita melakukan ternak budidaya maggot BSF, ini yang adalah bagian dari sumber bahan pakan bernilai nutrisi tinggi, tetapi bisa kita dapatkannya secara gratis. Ya, kita cukup melakukan budidaya aja, maka itu akan datang dengan sendiri ya sumber pakan ini tadi. Ini adalah superfood kalau saya bilang. Kenapa? Karena nutrisinya tinggi, bisa didapatkan secara gratisan. Oke, itu tadi adalah langkah kedua ya, Bos. Langkah kedua adalah bagaimana kita menyiasati pakan. Kemudian langkah yang ketiga adalah manajemen perawatan harian. Selalu tetapkan jadwal kebersihan kandang, Bos. Kenapa? Karena varian penyakit ayam ini sulit ditebak kapan datangnya. Jadi tugas kita sebagai peternak ini adalah memastikan penyakit ayam itu tidak masuk ke kandang kita, tidak kita berikan celah untuk masuk ke kandang kita, supaya ayam kita selalu aman dari penyakit ayam. Kemarin semalam saya melakukan live TikTok ya, lumayan lah, dari jam 9 malam sampai jam 2 pagi. Alhamdulillah sih banyak teman-teman yang ternyata nih sampai hari ini mengabaikan tentang kebersihan kandang. Kalau dari keluhan-keluhan yang disampaikan ke saya sudah bisa ngambil kesimpulan bahwa kandangnya tidak memenuhi syarat kesehatan untuk ayam. Karena penyakit itu nggak mungkin datang, Bos. Penyakit ayam itu tidak serta-merta datang tiba-tiba, padahal di situ nggak ada sebabnya. Justru karena ada sebabnya, maka kandang itu terserang berbagai varian penyakit ayam. Jadi jangan salahkan ayamnya yang sakit, salahkan sampean. Karena ketika saya mau tes kejujuran, saya tanya kandangnya seperti apa.
Nah, begitu diungkap semua, saya bilang jujur aja, di sini kita fair-fairan. Nah, ternyata amonia. Nah, amonia itu nggak mungkin terjadi, bos, kalau sampean itu bisa memanajemeni kandang dengan baik dan benar. Dan perlu diingat satu, kita kembali ke poin 1 tadi, pembangunan kandang. Sebelum sampai jauh-jauh hari membangun kandang, yang penting dan yang paling utama yang perlu sampean pikirkan itu adalah bagaimana cara sistem pengelolaan kohenya, pengelolaan feses ayam. Karena feses ini, bos, satu, dia tidak boleh basah. Ketika terjadi penumpukan dan kemudian basah, disitulah yang akan lama-kelamaan akan memicu gas. Gas inilah yang dinamakan amonia. Dan ketika terkena pada ayam, jangan salahkan ayamnya nanti senot, ya, korisa, kena korisa, senot, ayamnya nggak mau makan, mencret lah, apa segala macam. Karena semua dimulai dari kelalaian. Nah, maka langkah awal sebelum sampai membangun kandang yang perlu sampai perhatikan dan pikirkan adalah, ini kira-kira sistem pembersihan kohenya nanti seperti apa. Itu dulu yang dipikirkan. Karena kalau pada prinsipnya sampean buat kandang dan kenyataannya sampean nggak bisa memanajemen, tidak bisa mengakomodir kotoran ayamnya, percuma. Apalagi kalau di musim hujan, kena basah, kemudian kering sendiri, sementara kohe terus bertambah, penumpukan kohe terus bertambah dari hari ke hari. Maka yang terjadi amonia pasti, ya. Kemudian tadi sudah sempat saya singgung terkait dengan ventilasi. Ventilasi itu seperti ini, bos. Nih terbuka, ya. Tuh ventilasi. Kemudian di sana tuh ventilasi semua di pinggir pagar, ya. Sampai keluar sana itu ventilasi. Cahaya matahari pagi dari sana, secara otomatis dia pagi sudah cukup terkena matahari hingga nanti di jam 11 itu cukup kena matahari, ya. Kemudian kohe ini pembuangan, parit pembuangan akhir di sini. Jadi pengelolaan kohe saya yang dari sana nih, kalau bersihin kandang ini saya buat miring, ya kan. Kemudian tinggal disapu atau disiram. Kalau di sini sih umumnya kering aja, kering. Biasanya saya tampung tuh di karung, ya, di karung. Kemudian tinggal disiram. Sama yang di sini juga, kalau seumpamanya posisi dia kering, saya ambil masukkan di karung. Kemudian kalau basah disemprot ke sana. Begitupun yang di sana dibuat posisi miring, direndah ke sini supaya tinggal disemprot. Atau kalau umpamanya dia kering, tapi ini nggak mungkin kering karena biasanya air itu dari sudut sana selalu basah. Jadi tinggal disiram air, nanti dengan sendirinya akan ke sini dan sampai ke pembuangan akhir di sana. Terus bagaimana supaya mencegah ini tidak berbau? Saya menggunakan probiotik atau menggunakan dekomposer supaya kotoran baunya tidak menyengat, ya. Kotorannya tidak menimbulkan amonia. Maka biasanya rutin seminggu sekali ayamnya saya kasih minum probiotik, air fermentasi, dan ini pun saya siram menggunakan Nitrobacter TJ. Pertanyaan bagus ada tadi malam, untuk mengurai amonia atau kotoran ayam supaya tidak memicu amonia, apa yang digunakan dan apa yang paling bagus? Dekomposer sebenarnya saya tidak mendiskreditkan salah satu merek, tetapi sejauh ini SOCHCS itu bagus, tapi yang asli, ya, jangan sampai beli yang palsu. Kemudian yang kedua Nitrobacter TJ, kemudian yang ketiga M21 untuk mengurai kotoran, itu bagus sekali itu, bos. Jadi itu harus sampean punya di kandang dan wajib sampean miliki. Kenapa? Karena ya itu tadi, kotoran ayam ini nambah terus, feses ini nambah terus. Kalau tidak sampean akomodir dengan benar, maka ya itu tadi, jangan salahkan kalau sekandang itu senot semua. Kemudian kesehatan herbal. Jadi kalau terkait dengan herbal ini jangan ditanya, ya, kalau di bakal peternak, karena sudah menjadi landasan dan menjadi filosofi dari bakal peternak, menggunakan bahan-bahan organik yang ada di sekitar. Jadi salah satunya adalah menjaga perawatan ayam menggunakan herbal, yaitu salah satunya adalah jamu fermentasi. Jamu fermentasi ini diberikan, jadi sebenarnya kalau herbal ini bukan
bukan obat sih sebenarnya ya bos ya, bukan obat, tetapi kemampuannya dalam jangka panjang itu bisa mencegah kita menggunakan obat-obatan kimia untuk ayam. Artinya jangan sampai tunggu ayam sakit dulu baru mau diobati. Bagus itu pencegahan. Nah, metode pencegahan yang sebenarnya itu adalah menggunakan herbal. Tetapi satu, kalau sampean mau, sampean mampu, dan sampean bisa, maka jangan lupakan metode vaksinasi pada ayam-ayam sampean. Karena vaksinasi ini juga penting. Walaupun saya tidak melakukannya, tetapi vaksinasi pada ternak ayam kampung ini juga masuk kategori penting dilakukan. Nah, terus lah kok bakal peternak kan nggak vaksin? Ya, saya nggak vaksin, tetapi saya melakukan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencegah supaya ayam saya nggak sakit. Karena tujuan dari vaksin itu adalah agar supaya ayam sampean ini tidak terserang penyakit mematikan, ya kan? Kayak etelo, aratan, ya, cekrek. Kemudian langkah keempat, teknik khusus meningkatkan produktivitas atau hasil telur. Ya, ini juga penting ini. Jadi hal pertama yang perlu sampai lakukan adalah pisahkan anak ayam. Jadi saat dia diangkrem dengan induknya dan kemudian menetas, hal pertama yang perlu sampai lakukan adalah memisahkan DOC anak ayam tadi dari induknya. Karena ini akan mempercepat dan memaksa indukan itu bertelur kembali, produksi kembali dengan cara dimandikan. Jadi dimandikan, kemudian nanti kurang lebih 1 minggu atau 10 hari paling lambat dia akan bertelur kembali. Ya, jadi yang biasanya umumnya ayam kalau dia angkrem, dia mengasuh anak-anaknya itu dari bertelur ya, dari bertelur kemudian angkrem, kemudian mengasuh, itu maksimal satu indukan itu hanya 47 sampai 50 butir aja dia setahun. Tapi kalau dia dipisah, maka kita bisa paksa dia untuk berproduksi itu antara 90 hingga 100 butir per ekor per tahun. Jadi tugasnya itu hanya bertelur, angkrem, kemudian kita ambil anaknya. Ya, pengasuhan kita yang ambil. Kemudian atur pencahayaan, karena ayam ini indukan membutuhkan cahaya itu sekitar 14 sampai 16 jam per hari. Jadi ayam ini sebenarnya nggak bisa kalau gelap, bos. Dia gelap akan mudah stres, terutama indukan ya. Terutama indukan tuh paling nggak bisa dia kalau terlalu gelap. Kemudian kontrol pakan untuk petelur, atur porsi pakannya. Ini juga penting karena indukan ini sebenarnya ya, contoh lah kalau kita ternak layer ya, kalau salah pakan sedikit aja itu macet nelor. Begitu juga dengan indukan-indukan kita yang seperti ini. Butuh asupan vitamin yang cukup, terutama asupan mineral, kalsium, non fosfor itu juga sangat penting untuk pembentukan cangkang telur tuh, bos. Nih, ini alhamdulillah ya. Tuh produksinya. Kemudian ini yang sedari 3 hari yang lalu macet nelor. Kemarin saya treatment, alhamdulillah dengan 3 hari berturut-turut di treatment nelor ya, sempat macet. Nah ini kebetulan ini juga masuk dalam kategori macet nih. Alhamdulillah kemarin sore nelor. Itu tuh kemarin macet. Jadi sebenarnya macet nelor itu lumrah aja, bos, kalau buat indukan. Kalau macet 3 hari 4 hari nggak nelor itu. Cuman yang nggak lumrah itu kalau sampean biarkan. Jadi yang perlu sampean lakukan adalah treatment itu tadi, di treatment 3 hari berturut-turut ya, insya Allah mudah-mudahan ayamnya bisa bertelur kembali indukannya. Kemudian yang terakhir, langkah kelima, strategi panen dan perputaran modal ya. Jadi mulai di langkah yang kelima ini sebenarnya kita sudah mulai harus melihat hasil. Kemudian salah satunya adalah panen telur. Jadi dari indukan yang 3 tadi ini akan menghasilkan telur. Kemudian telur ini tadi, telur ayam ini kemudian masuk di tahap seleksi.
Telur yang terlalu bulat atau terlalu lonjong itu dikonsumsi atau dijual saja ya, lumayanlah buat nambah-nambah beli pakan ya kan. Kemudian masukkan di penetasan atau diangkrem sama induknya. Jadi sebelum ayam ini angkrem, sampai seleksi dulu kira-kira mana yang akan menetas. Jadi yang kelewat lonjong dan kelewat bulat itu diambil. Kemudian penetasan ada dua cara, yaitu menggunakan mesin tetas manual seperti ini ya. Ini kebetulan saya buat sendiri. Tutorialnya, cara membuatnya juga sudah pernah saya buatkan. Terus itu di sana. Ini yang kapasitas lebih sedikit, ini yang kapasitas lumayan lah ya. Atau lewat angkrem di indukannya. Kalau saya semua lewat mesin tetas. Makanya saya selain jual ayam pembesaran seperti ini ya, saya juga kadang beberapa waktu saya menjual menjual telur konsumsi. Atau ya kadang kalau nggak ada yang beli juga saya aja yang konsumsi sendiri. Kemudian pembesaran anak ayam DOC, hasil penetasan bisa dibesarkan sebagai pedaging, dijual setelah 3 atau 5 bulan ya, paling lama 5 bulan, paling ideal itu 3 bulan diternak sudah masuk kategori grade untuk dijual. Seperti ini ada 10 ekor kemarin ya, 10 ekor ini sudah dipastikan sudah laku nanti di menjelang hari raya. Di tanggal 13 April kemarin bobotnya 1,5 kilo ini. Jadi diternak selama 90 hari bobotnya 1,5 kilo. Tapi nggak tahu nih sekarang nih kayaknya tambah besar lagi ya. Kemudian yang di sana, yang di tengah, kemudian yang di ujung itu sudah juga masuk dalam fase masuk masa panen. Cuman belum saya timbang berapa. Intinya nanti sudah benar-benar siap jual itu pada saat hari raya haji. Kenapa? Karena pesanan saya dari pelanggan juga banyak nih bos. Selanjutnya terakhir sebelum kita tutup video ini, yang tidak kalah penting adalah satu, jaga konsistensi ya. Konsistensi dalam memberikan pakan, membersihkan kandang, dan mengamati kesehatan ayam setiap hari. Ini penting bos. Kemudian disiplin dalam pembersihan kandang. Ini seperti ini bos. Ya, seperti ini. Tuh di sana. Tuh rutin bersih kandang. Nih, wadah minum. Tuh penting bos. Jadi harus selalu tepat waktu. Konsistensi ini penting secara terus menerus. Terus juga wadah minum. Ini juga yang pernah saya bahas di saya upload ya videonya di short dan di TikTok bakal peternak. Nih penting bos. Jangan disepelein. Karena kalau sampai sepelekan nih, contoh nih kenapa wadah pakan minum itu wajib dicuci sesering mungkin. Pertama, itu nggak boleh ada lumut bos. Kalau sampean mau jujur-jujur aja, komen di bawah kondisi dari wadah minum sampean. Ini nggak boleh bos, ada jamurnya, ada lumutnya, itu nggak boleh. Kemudian nih sisa pakan seperti ini. Nah ini kalau terjadi terus-menerus seperti ini, maka kesehatan ayam sampean tuh hanya tinggal menunggu waktu saja. Dan ini bukan salah ayamnya, karena memang sudah pasti seperti itu. Ini tuh ya, tuh di sana. Jadi ini penting selalu dicuci setiap hari, jangan sampai ada lumut di wadah minum. Kemudian poin pentingnya lagi, kontrol stok jumlah telur yang dihasilkan, pakan yang diberikan, dan ayam yang dijual untuk mengetahui keuntungan realnya berapa. Jadi kalau seumpamanya jual ayam, umpamanya dapat 2 juta, dapat 3 juta. Nah, tentunya itu uang masuk ya, tetapi perlu sampean catat juga uang yang keluar berapa. Uang yang keluar dari beli pakan, beli empon-empon ya, termasuk
membeli peralatan kandang seperti ini nih, masuk dicatat ya. Beli bahan pakan, walaupun menggunakan bahan pakan alternatif tetap keluar duit juga. Itu dicatat semua, berapa uang keluar dan berapa yang didapat hasilnya dari penjualan ayam, itu dicatat, sehingga nanti akan ketemu selisih, apakah selisih minus atau selisih plus. Dan yang terakhir adalah jangan pernah lupakan vaksinasi. Tapi kalau sampean tidak melakukan vaksinasi pada ternak ayam sampean, maka lakukan hal penting yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Ya tadi yang sebelumnya saya sebutkan. Kandang dibersihin, wadah minum dibersihin, berikan jamu-jamuan, rutin bersihkan kandang ya. Itu yang perlu. Jadi memulai ternak ayam kampung ini bos, dari skala 3 indukan dengan 1 jantan, ini sebenarnya langkah awal yang cerdas dan langkah awal yang menurut saya sangat bijaksana. Karena dimulai dari apa yang sampean punya dulu, nggak harus maksa-maksain keadaan. Jadi dengan mengikuti panduan yang sudah saya sebutkan tadi, ya, pakan alternatif, ya, menggunakan pakan alternatif, kemudian juga membangun kandang ya lebih kepada fungsinya, kemudian manajemen sederhana, manajemen perawatannya cukup sederhana, bisa meminimalkan modal yang sampean pakai. Jadi uang tidak terlalu terbuang dengan percuma, tetapi lebih memiliki manfaat. Kemudian bisa lebih memaksimalkan hasil. Semoga dengan adanya video ini buat sampean yang pemula baru memulai, semoga sampean tidak mengalami kesulitan yang berarti. Intinya dalam progres ternak ayam kampung ini adalah proses belajar yang perlu selalu diasah setiap hari. Diasahnya dengan apa? Dengan konsistensi dan disiplin yang dilakukan terus-menerus. Oke, jadi jangan hari ini rajin, besok enggak. Hari ini dilakukan, besok enggak. Tidak. Jadi berkesinambungan, kontinuitas namanya. Jadi ternak ayam kampung itu selalu bersinergi bos, bersinergi satu sama lain. Ketika yang satu tidak sampai lakukan, maka ini juga akan merusak yang lain. Seperti itulah kurang lebih. Jadi mungkin itu saja dulu video dari Bakal Peternak kali ini bos. Semoga Bakal Peternak bisa terus memberikan warna di tengah-tengah peternak-peternak Indonesia, bisa terus memberikan motivasi, inspirasi untuk sampean terus beternak skala rumahan mandiri. Jangan lihat berapa populasinya, tapi lihat peternaknya apakah bisa konsisten, apakah bisa disiplin dan mau belajar. Sekian dari Bakal Peternak kali ini, sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak.